Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Linlin Misliana, praktisi di bidang tata busana dan instruktur pelatihan menjahit di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri Disnaker Trans Jawa Barat. Pengertian busana muslimah atau gamis. Dalam kehidupan manusia, pakaian merupakan kebutuhan pokok di samping makanan dan tempat tinggal. Pakaian yang kita kenakan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, etika, estetika, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial budaya, kehormatan, cermin dari identitas diri seseorang, bahkan identitas suatu bangsa, serta bernilai religius. Itulah sebabnya, sebagai muslimah diwajibkan untuk memakai busana yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagai pembeda, cerminan, dan identitas diri bahwa seseorang tersebut adalah seorang muslimah. Adapun yang dimaksud busana muslimah adalah berbagai jenis busana yang dipakai oleh wanita muslimah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dimaksud untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik. Gamis merupakan salah satu model busana muslimah yang sedang tren pada saat ini. Gamis berasal dari bahasa Arab yaitu komis, yang artinya pakaian terusan dari atas tubuh sampai mata kaki. Dikenal juga dengan istilah jubah. Jadi sebenarnya gamis tidak hanya dipakai untuk wanita saja, tapi juga bisa dipakai oleh laki-laki. Namun di Indonesia, gamis identik dengan baju panjang untuk wanita. Dengan demikian, gamis di Indonesia dapat diartikan sebagai busana muslimah yang menyatu antara atasan dan bawahan. Modelnya longgar, panjangnya sampai mata kaki untuk menutupi seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kriteria busana muslimah. Adapun kriteria busana muslimah yang dapat dijadikan pedoman dalam berbusana muslimah adalah: 1. Busana muslimah harus menutup seluruh tubuhnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Yang kedua, hendaknya busana yang dipakai wanita muslimah tidak tipis menerawang. Pakaian tipis maka akan semakin memancing fitnah atau godaan dan berarti menampakkan perhiasan. Yang ketiga, busana tidak ketat membentuk bagian-bagian tubuh. Yang keempat, busana wanita muslimah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Cara membuat pola busana muslimah. Langkah kerja pembuatan gamis. Memotong atau cutting bahan yang akan dijahit akan memberi pengaruh yang besar pada pembuatan busana. Jika salah potong akan menimbulkan kerugian baik dari segi biaya maupun waktu. Untuk itu diperlukan persiapan yang matang. Adapun yang harus disiapkan adalah ruangan yang memiliki penerangan yang baik, B. Sirkulasi udara yang cukup nyaman. C. Ukuran meja potong yang cukup standar. Permukaan meja rata dan datar. D. Ruangan dan meja dalam keadaan bersih menurut aturan kesehatan dan keselamatan kerja. E. Memakai pakaian praktek. Alat, pita ukur atau sentimeter,
digunakan dalam setiap langkah proses pembuatan pakaian, mulai dari mengambil ukuran hingga finishing. Jarum pentul digunakan untuk menyematkan pola di atas bahan. Jarum pentul yang baik ialah jarum pentul yang panjang, licin dan anti karat. Kepalanya dari logam atau plastik. Jarum pentul digunakan pada waktu menggunting, yakni menyematkan kain sebelum dijahit. Pemberat untuk membantu kedudukan bahan pada waktu memotong agar tidak bergeser. Biasanya dipakai untuk bahan yang licin atau memotong bahan dalam bentuk banyak. Gunting digunakan untuk memotong bahan, menggunting benang pada waktu proses pembuatan pakaian. Macam-macam gunting antara lain: 1. Gunting kain, 2. Gunting rumah kancing, 3. Gunting bordir, 4. Gunting zigzag, 5. Alat pembuka jahitan. Bahan. Hal yang harus diperhatikan adalah 1. Bahan dibentangkan di atas meja potong dalam keadaan lurus, datar dan licin atau tidak boleh kusut. Bahan diluruskan menurut arah benang bahan. Bahan ditarik ke 4 arah agar lurus. Cara menariknya menyerong. Tujuannya agar lurus arah benangnya. Bahan yang diperkirakan sudah dibentangkan di atas meja gunting dalam keadaan sudah dicuci atau direndam dan sudah disetrika. Cara meletakkan pola di atas bahan. Sebelum memotong bahan, terlebih dahulu kita meletakkan pola pada kain. Pola yang sudah diubah sesuai model diletakkan pada bahan. Hal yang harus diperhatikan: ukuran lebar kain, corak bahan, arah serat dan bahan. Arah motif bahan. 1. Satu arah. Pola diletakkan searah dengan motif. Yang kedua, 2 arah. Pola diletakkan bersilang, menghadap 2 arah yang berlawanan. Motif garis atau kotak. Motif bahan kemudian disemat dengan jarum pentul pada beberapa tempat agar bahan atau motif tidak bergeser. Pola diletakkan pada bahan dan disemat dengan jarum pentul agar setelah dijahit, motif garis dan motif kotak terus bersambung. Pada bahan yang berbulu, tenunan lepas dan berkilau, pola diletakkan dengan posisi satu arah. Pada bahan yang bertekstur kusam, kasar, dan tenunan dengan silang polos, maka pola dapat diletakkan dengan 2 arah. Pada bahan yang tipis atau tembus pandang, penambahan kampuh cukup 1 cm. Melipat lebar bahan menjadi 2 bagian, baik bahan berada di luar agar memudahkan pada saat merader. Bentangkan bahan di atas meja atau tempat yang datar dengan ukuran lebar dan panjang yang dibutuhkan. Meletakkan pola dengan bantuan jarum pentul. Sematkan pola sesuai arah serat bahan dan letakkan pola sehemat mungkin sesuai dengan rancangan bahan.
Berilah tanda-tanda batas kampuh dengan menggunakan kapur jahit. Sebelum meletakkan pola di atas bahan, perhatikan layout. Rencana penempatan pola pada bahan dan tanda-tanda pola. Adapun layout penempatan pola gamis dapat dilihat pada gambar berikut. Menggunting bahan. Pola yang telah diletakkan di atas bahan sesuai dengan rancangan bahan dan telah diperiksa, selanjutnya digunting sesuai dengan batas-batas pola. Hasil guntingan yang rata dan halus digunakan gunting yang tajam. Cara memotong bahan yang benar adalah: pertama, guntinglah dulu menurut panjang, baru menurut lebar. Selama menggunting, usahakan supaya panjang dan lebar kain tetap sejajar dengan tepi meja. Oleh karena itu, waktu menggunting kita berjalan mengelilingi meja. Yang kedua, tangan kiri diletakkan di atas bahan yang akan digunting, sedangkan tangan kanan memegang gunting, dengan posisi gunting dengan lubang yang besar berada di bawah. Ketiga, menggunting mulai dari bagian tepi dan potonglah dari bagian pola yang besar, kemudian pola yang kecil. Memberi tanda kampuh pada kain atau bahan. Memindahkan tanda pada kain atau memberi tanda kampuh pada kain bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dalam menyatukan bagian-bagian pola yang akan dijahit. Agar tepat, ada beberapa macam cara memberi tanda, yaitu dengan rader, dengan karbon jahit, kapur jahit, dan jelujur renggang. A. Dengan rader dan karbon jahit. B. Caranya yaitu lepaskan jarum pentul dari pola sebagian demi sebagian dan letakkan karbon jahit yang telah dilipat di antara pola dan bahan. Kemudian raderlah mengikuti pola. Untuk bagian-bagian lurus dapat menggunakan bantuan penggaris. Memindahkan tanda pola dengan karbon jahit tidak boleh terlalu ditekan karena akan membekas terlalu lama dan sukar untuk dihilangkan. C. Dengan kapur jahit. D. Digunakan untuk memberi tanda pada bahan yang halus, untuk memperbaiki garis-garis baru sesudah pakaian dipas. Tanda-tanda yang dipindahkan dengan kapur jahit lebih cepat hilang dibandingkan karbon jahit. E. Ditusuk jelujur renggang. F. Untuk bahan-bahan yang halus dan licin seperti satin, tafeta, sutra, dan untuk pakaian-pakaian yang bermutu tinggi. Pertama, seluruh lembaran pakaian yang sudah dipotong tepat pada garis-garis pola. Kedua, pada tengah muka dan tengah belakang gunanya untuk memudahkan waktu memasang kerah, menentukan letak kancing dan lubang kancing, dan untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkah menjahit gamis sebagai berikut. Prinsip utama yang harus diperhatikan ketika menjahit gamis yaitu utamakan untuk menjahit potongan bahan bagian badan. Dilanjutkan lengan dan bagian-bagian lain yang lebih kecil, misalnya saja bagian lapisan. Untuk menjahit gamis ini, Anda perlu mempersiapkan alat jahit pokok dan alat jahit tambahan. Adapun langkah kerja selanjutnya dalam menjahit gamis sebagai berikut. 1. Menyiapkan komponen gamis yaitu bagian badan, lengan, dan lapisan. Bagian lapisan diberi pelapis berupa fislin. Kemudian sisi bagian busana diobras agar tidak bertiras. Yang kedua, menjahit resleting gamis. Untuk membuat gamis yang memiliki bukaan resleting pada bagian depan atau bagian belakang,
Mula-mula, letakkan resleting pada bagian tengah badan belakang menggunakan jarum pentul. Ukur sepanjang resleting kemudian diberi tanda. Yang ketiga, satukan bahan dengan cara dijahit sampai bagian bawah resleting yang sudah ditandai. Yang keempat, jahitlah bagian sisi kiri dan kanan resleting menggunakan mesin jahit. Lima, menjahit bagian bahu. Setelah terpasang, berikutnya gabungkan badan bagian depan dan belakang dengan cara menjahit bagian pundak atau bagian bahu gamis. Yang keenam, menjahit bagian leher. Siapkan kain lapisan bagian leher yang sudah diberi pelapis. Beri tanda tengah, lapisan, dan bagian kerung leher. Kemudian, pasangkan lapisan tersebut ke bagian lingkar leher. Perhatikan tanda tengah lapisan leher harus bertemu tepat pada tanda tengah tersebut. Tujuh, memasang bagian lengan. Jahit bagian lengan gamis, kemudian pasangkan ke bagian kerung lengan badan dan perhatikan garis bahu harus bertemu dengan puncak lengan. Pasangkan bagian lengan gamis pada bagian kerung lengan, lalu beri jarum pentul agar tidak bergeser. Setelah itu, jahit menggunakan mesin jahit. Kedelapan, menjahit sisi gamis. Jahit sisi gamis untuk menyambungkan bagian belakang dan bagian depan gamis. Supaya lebih mudah, posisikan agar kedua bagian baik bahan gamis saling berhadapan. Kemudian jahit sesuai batas kampuh gamis. 9. Menyempurnakan bagian gamis. Setelah Anda berhasil menyelesaikan langkah-langkah utama, selanjutnya Anda hanya perlu menambahkan beberapa sentuhan akhir, seperti melipat bagian bawah gamis dan ujung lengan, lalu memasang karet elastis atau memasang manset. 10. Penyelesaian akhir. Bagian bawah yang sudah dilipat kurang lebih 3 cm, kemudian disom dalam. 11. Jika jahitan gamis sudah dirasa cukup baik dan tidak ada masalah, bisa dilakukan penyelesaian akhir dengan pengepresan. Bagian-bagian yang harus dipres diantaranya kampuh bagian bawah atau klim gamis, bagian klim lengan, pres kampuh-kampuh gamis, yaitu bahu, sisi badan, dan lingkar leher. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata busana, yaitu pelatihan menjahit yang dilakukan melalui video tutorial ini, saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini?
Ayo sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Dadah!